Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani, berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling NPM A1L06-20006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Apa sih sumber ajaran Islam itu? Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, dan yang ketiga adalah Ijtihad. Menurut para ulama, sumber ajaran Islam yang paling utama adalah Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang paling utama karena semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran. Karena isi Al-Quran merupakan firman Allah yang sudah pasti kebenarannya dan sudah terbukti bermanfaat jika kita amalkan. Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril cara berangsur-angsur. Jadi, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Mempelajari dan membaca Al-Quran pun memiliki keistimewaan dan bukti kebenarannya. Yang pertama, kita akan mendapat pahala dan kebaikan. Yang kedua, kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Yang ketiga, mengangkat derajat orang tua di akhirat. Yang keempat, meringankan masalah hidup kita. Dan yang kelima adalah Al-Quran sebagai cahaya hidup. Adapun sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Pengertian sunnah secara etimologi adalah jalan, peraturan, cara yang dibiasakan atau cara yang terpuji. Sunnah lebih umum disebut dengan hadis yang mempunyai beberapa arti secara etimologis, yaitu qorib yang artinya dekat, jadid yang artinya baru, dan khobar yang artinya berita atau warta. Sunnah pun dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu berupa perkataan Nabi yang didengar dan disampaikan oleh sahabat dan diberitahu kepada orang lain. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain. Yang ketiga adalah sunnah takriyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah yang telah diakui oleh beliau baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sunnah merupakan sumber primer kedua setelah Al-Quran dalam hal pendidikan. Hadis Nabi menempati posisi kedua sebagai landasan setiap muslim untuk mengimplementasikan aktivitas kehidupan. Hadis pun mengandung sumber-sumber hukum yang dapat menangani segala persoalan kehidupan yang sedang dihadapi oleh manusia. Dengan kata lain, hadis Nabi memiliki makna secara umum dan kompatibel untuk di segala waktu dan tempat. Sunnah juga memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa oleh Al-Quran. Yang kedua adalah penjelas atau tabyin atas apa yang telah terdapat di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah sebagai mustaqillah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya di dalam Al-Quran. Selain Al-Quran dan Sunnah, terdapat juga yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara menggunakan akal sehat dan pertimbangan dengan matang. Ijtihad pun memiliki fungsi, yaitu untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.